Halo Pak T. Ya. Suaranya kecil Pak Teh.
Selamat pagi, Mas Husna. Halo, selamat sore, Pak. Pak Ate, saya udah datang. Sehat, Pak Joko. Oke, gimana, Mas? Enggak, saya ini tamu khusus. Tamu khusus, oke. Saya support khusus Mas Ate. Mas Aris. Ini sesama alumni ini kayaknya ini. Mantap ini Mas Aris ini. Bang Aris, mau berapa menit nanti presentasinya, Bang? Sambil jalan aja deh. Jadi nanti mungkin sambil paparan slide, sambil saya jelaskan lebih komprehensif, lebih detailnya. Kaosnya Mas Husna kayaknya perlu di-share ini. Apanya? Kaos. Oh, itu dari Pak Ate, Pak. Nanti dikasih sama Pak Ate, Pak, itu kaosnya. Biar nanti yuk. Pak Ate nanti ya, saya bilangin ke Pak Ate buat ngasih ke Pak Joko nih. Sebagai narasumber berikutnya. Sip. Mas Husna, saya standby dulu ya. Mau sholat. Oh, monggo Pak. Nah, saya supporting khusus, we support you. Siap. Berarti nanti sambil dimunculin slide sambil paparan ya? Iya. Oke, nanti bebas saja kalau mau di zoom langsung ke sayanya pas lagi saya menyampaikan bahan, boleh. Habisnya teknisnya tuh saya pembuka, terus Bang Aris paparan. Oke. 20 menit sampai 30 menit lah maksimal. Terakhir baru tanya jawab, Bang. Jadi biar si pesertanya lebih paham secara keseluruhan dulu, baru bisa menanyakan dia pertanyaan juga efektif gitu. Oh, udah mulai ya? Bentar. Malu dong, udah dipantau sama peserta dari tadi. Sebentar ya. Oh iya benar udah mulai. sorry. Jadi ketahuan dapurnya nih. Oke. Sip. Oke, buat teman-teman yang di YouTube, saya mau ngecek nih koneksinya. Saya mau ngecek nyambung atau enggak. Jadi tolong di kolom chat itu yang sebelah kanan sambil mengamati kita bilang saya sudah hadir Bang, ayo kita mulai gitu ya. Saya mau cek ombak dulu nih. Saya sudah siap seperti itu. Tapi kayaknya ini udah di share slide-nya. Apakah sudah bisa belum ya? Nanti itu udah di bagian Pak Ate ya. Kolom chat yang sebelah kanan mengamati kita bilang saya sudah hadir Bang, ayo kita mulai gitu ya. Saya mau cek ombak dulu nih. Saya sudah siap. Tapi kayaknya itu udah di share slide-nya. Apakah sudah bisa? Nanti itu udah di bagian apa ya? Oh, udah ready ya, udah oke. Agak delay, sorry. Oke, sip. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman jumpa lagi dengan kita di Water Channel Indonesia.
Gimana nih sore ini siap lagi untuk mengasah otak nggak nih untuk mengasah diri nih biar lebih kecil lagi gitu. Ini senang banget teman-teman yang loyal banget ya, yang apa namanya rajin banget datangnya hari ini. Teman-teman di sini udah apa namanya mungkin dari minggu-minggu lalu ada juga yang ikutan gitu. Dimulai dari yang udah talent mapping gitu. Sekarang juga sampai apa bekerja di BUMN, bekerja di luar negeri dan juga bekerja di apa dan lainnya dan beasiswa. Nah, hari ini pasti banyak banget nih teman-teman, terutama teman-teman yang di luar Pulau Jawa pasti pengen banget jadi PNS nih. Mengingat PNS adalah suatu kerjaan yang istilahnya menjamin ketenangan hidup gitu ya, dan anti layout katanya sih, anti layout gitu ya. Nah cuma jadi buat teman-teman yang penasaran gitu gimana sih cara mempersiapkan diri untuk PNS itu seperti apa, menjadi PNS itu seperti apa, dan persiapan yang baik itu menjadi PNS seperti apa biar sukses lolos. Dan hari ini kita akan sharing-sharing dengan seorang ASN muda dari Kementerian PUPR dan yang namanya Bang Aris. Nah, Bang Aris ini ada salah satu ASN muda panutan di Kementerian PUPR itu. Dia walaupun baru masuk dan masih muda, tapi prestasinya sudah sangat banyak sekali. Mengingat berarti bahwa Bang Aris ini salah satu yang mempersiapkan PNS luar biasa bagusnya. Terus begitu udah masuk juga menjadi ASN yang berprestasi. Jadi buat teman-teman yang penasaran gimana sih kita mempersiapkan diri menjadi seorang ASN itu, hari ini adalah waktu yang tepat gitu. Jadi buat teman-teman jangan lupa dicatat, siap-siap untuk materi hari ini, karena materi ini bakal keren banget nih berkenalan dengan Pak Om Aris, Bang Aris. Nah, halo Bang Aris, apakah udah masuk Bang? Udah, bisa didengar, jelas. Oke, thank you. Sip. Bang Aris gimana Bang? Sehat Bang hari ini Bang? Alhamdulillah sehat. Jadi buat teman-teman yang sedang menonton channel Brown Water Channel Indonesia, kebetulan nih moderator juga sedang ulang tahun ya. Jadi bisa langsung diucapkan di kolom chat juga. Waduh, jangan disebut-sebut dong, saya jadi malu Bang. Iya, biar moderatornya mungkin ya lebih sukses lagi, lebih sehat lagi. Amin. Keluarganya. Ya, moderator juga sebenarnya ada keinginan untuk berkarir seperti Bang Aris gitu ya di PUPR gitu. Ya mudah-mudahan hari ini ilmunya bermanfaat juga untuk saya, siapa tahu ntar bukaan di pus air gitu atau gimana. Ya. Seperti Alhamdulillah. Oke Bang, motivasi nih Bang, kenapa sih pengen sharing hari ini? Constraint-nya apa nih Bang pengen sharing hari ini Bang? Kalau constraint-nya kebetulan kan hari Sabtu ini kita akan lebih mengupas sedikit proses atau tahapan seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil. Mungkin teman-teman yang di kota-kota besar udah sedikit dapat informasi, tapi tujuannya memang kita mencoba sharing ini agar bisa dijangkau dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Oke, luar biasa sekali. Pas banget ya Bang ya. Jadi FYI aja nih for your info, bahwa memang pada saat kita cek ombak nih ya, kalau lihat di kolom teman-teman berasal dari mana aja, justru banyaknya di luar pulau gitu. Justru di pulau yang kayak Sumatera, Sulawesi, NTT itu kayak banyak banget gitu. Jadi emang ilmunya ilmu yang sangat berharga sekali buat teman-teman di sana gitu. Mengingat mungkin ada berbagai informasi dan event-event tentang latihan CPNS kalau misalkan di luar daerah. Jadi hari ini banyak materi hari ini pasti bakal banyak kebantu banget gitu Bang buat teman-teman di luar sana gitu. Ya, kita coba sharing pengalaman dengan lebih simpel, ringkas, tapi cukup bersesuaian dengan teman-teman yang lagi proses seleksi penerimaan CPNS. Siap Bang, siap. Nah berarti Bang Aris sudah siap ya sekarang sharing ya Bang ya? Oke, insya Allah udah. Yang belum sholat mungkin bisa sholat dulu ya. Iya ya, jangan lupa sholat gitu ya. Apalah artinya jika kita belajar tapi kita tidak sholat gitu ya. HBD Mas Wisna tuh. Jadi aja pada ngucapin saya jadi malu nih. Oke, siap. Oke, mangga Pak Ate sebagai admin bisa di-share mungkin ya slide-nya Bang Aris. Bentar, nunggu share-sharean dulu. Mangga Pak, di-share Pak slide-nya Bang Aris, kita mulai aja Bang Aris nih. Dikasih panggung buat sharing-sharing. Oke, saya lanjutkan ya. Terima kasih kepada moderator ya, Abdullah Husna yang hari ini ulang tahun ke-17 ya. 17, mudah banget ya. Ya, alhamdulillah ya. Sudah dapat pasangan dan kali ini kita coba sharing tentang step by step seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil. Mungkin buat peserta yang
sudah ngisi di kolom chat, ya selamat ulang tahun, daftar hadir, juga sudah di-sharing di kolom chat. Ya kami juga pengen tahu bahwa teman-teman itu dari daerah mana aja, mungkin bisa juga langsung buat namanya dari siapa, dari daerah mana atau provinsi mana ya. Dan ini saya coba sharing, ya kita nggak usah terlalu serius-serius banget ya, serius tapi santai. Yang penting informasi yang saya coba sharingkan ini sesuai langsung dengan teman-teman yang sedang proses seleksi CPNS tahun ini, ataupun mungkin yang di tahun depan, jadi bisa diambil informasi lebih awal terkait seleksi. Oke, di sini judulnya step by step seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil. Perkenalkan dulu, nama saya Aris Dinaldi, sudah dikenalkan oleh moderator kita tadi. Saat ini saya bekerja di Kementerian PUPR. Bagi yang ingin bertanya, nanti bisa langsung di Q&A, atau misalnya kurang jelas, bisa bertanya di email saya. Ya mungkin pertanyaan lebih spesifik ya, jangan pertanyaan yang spam atau ngejang atau one-liner, jadi kemungkinan ya tidak saya baca. Jika ada yang ingin mampir ke channel YouTube saya, juga bisa di pojok kiri bawah, itu ada saya sarikan channel YouTube saya, di situ juga saya sharing terkait dengan proses seleksi pegawai negeri sipil, baik seleksi kemampuan bidang maupun psikotesnya. Kita coba masuk ke slide selanjutnya ya. Ini kalau saya lihat makin jam, makin menitnya makin bertambah jumlah yang hadir. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir menyaksikan channel YouTube Groundwater Channel Indonesia yang terkait dengan proses penerimaan pegawai negeri sipil. Bisa diputar ke next slide-nya. Oke, ini saya sambil mengisi kekosongan ya. Ini ada yang dari Aceh Besar, selamat juga bergabung. Sambil menunggu kita ke next slide-nya ya, ke slide kedua. Nanti saya coba sarikan. Memang kalau kita, nah ini sudah ada slide keduanya. Jadi dari sekian banyak pekerjaan yang ada di Indonesia, salah satunya adalah CPNS. Saya coba perkenalkan lagi latar belakang pendidikan saya, di mana pendidikan saya untuk S1-nya program studi teknik sipil dari Institut Teknologi Bandung. Saya mengambil spesialisasi, tugas akhirnya geoteknik. Lulus pada tahun 2011. Jadi kurang lebih 4 tahun saya bekerja di swasta maupun BUMN di bidang minyak, pertambangan maupun bandara. Pada tahun 2015 saya berkesempatan mendapatkan beasiswa LPDP. Saya PK Angkatan 43, lalu saya kuliah sampai tahun 2017. Dari tahun 2017 ada proses seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil, saya daftar, alhamdulillah saya keterima. Jadi saya sharing CV saya ini tujuannya ya mungkin motivasi juga buat teman-teman di luar sana yang sedang menyaksikan channel YouTube ini, mungkin nantinya tidak mendapatkan slot di pegawai negeri sipil, teman-teman bisa mungkin ya mendaftar di swasta atau BUMN, karena CPNS ini bukan akhir dari segalanya ya. Jadi banyak pekerjaan di Indonesia ini atau di luar negeri, salah satunya PNS. Dan mungkin dengan saya menampilkan portofolio ini juga bisa menjadi semacam presentasi skill juga buat teman-teman di luar sana, bahwa nantinya CV-nya mungkin yang bisa diupdate seperti ini, kurang lebih ya minimalnya, dan latihan juga presentasi terkait bidang kerja yang akan didaftar nantinya. Ada tips-tips yang coba saya sarikan dari slide saya ini, yaitu kalau pendidikannya, jika memang teman-teman nanti mungkin pengen melanjutkan juga program studi S2-nya, ya cobalah mencari program studi yang mungkin berkaitan linear dengan program studi S1. Untuk program scholarship-nya mungkin ada LPDP, DAAD, atau bisa mencari beasiswa lainnya. Terkait pekerjaan, mungkin teman-teman juga usahakan bekerja sesuai dengan jurusannya. Jikapun tidak bersesuaian dengan jurusannya, usahakan linear antar satu pekerjaan dengan pekerjaan lainnya, karena itu nantinya akan membentuk kepribadian atau karakter maupun kompetensi teman-teman, karena kita menjadi mahir berdasarkan experience yang telah kita kerjakan sebelumnya. Jadi seperti yang saya coba sarikan tadi, bahwa ketika lulus saya bekerja di swasta, ya kurang lebih 4 tahun swasta BUMN,
Di situ yang untuk istilahnya pengalaman experience saya yang mungkin nantinya berguna ketika saya mendaftar di PNS ya. Tapi bagi teman-teman yang fresh graduate, yang mungkin belum ada pilihan antara kuliah atau CPNS, nanti kita coba gali lebih dalam. Dan di sini saya juga memberi sedikit informasi bahwa publikasi saya dari tahun 2016 sampai sekarang, di mana pada tahun 2016 tersebut saya berkesempatan summer school di University of Bochum, Jerman pada saat saya S2. Saya coba sharing di sini publikasinya juga agar teman-teman misalnya memiliki passion atau hobi, itu juga kalau bisa bersesuaian dengan pekerjaan yang teman-teman jalani. Jadi selain saya coba sharing terkait dengan step by step untuk mendaftar CPNS, di sini saya coba sharing juga terkait dengan presentation skill maupun bagaimana menulis CV yang baik dan benar. Mungkin teman-teman nanti ada yang karena terlalu menunggu PNS, ada lowongan di swasta atau BUMN, jadi bisa langsung mendaftar dan lain sebagainya ya. Oke, next slide-nya bisa dilanjut ke slide selanjutnya. Ya sambil menunggu slide selanjutnya ini, di slide yang ini, ya ini terkait kurikulum kita mungkin bisa menjadi semacam contoh buat teman-teman di luar sana yang ingin mendaftar. Di PNS juga dibutuhkan CV ketika nanti pemberkasan, di swasta maupun BUMN juga dibutuhkan ketika akan melamar ya. Boleh di next slide ya, moderator. Ya, sambil menunggu moderator ke slide selanjutnya, mungkin nanti jika ada teman-teman ingin bertanya terkait dengan proses seleksi penerimaan CPNS, nanti ada Q&A-nya, nanti moderator yang pilih. Saya juga udah buat beberapa pertanyaan yang saya saring dari YouTube saya di channel Bendungan, beberapa pertanyaan yang mungkin yang common, yang istilahnya yang umum ditanyakan oleh teman-teman semua. Oke, ini udah ke slide selanjutnya di mana teman-teman pada kali ini saya coba istilahnya training atau sharing terkait dengan bagaimana proses seleksi di CPNS ya. Jadi kalau CPNS ini bagian dari ASN. ASN ini ada dua bagian, yaitu PNS dan P3K. Dan yang kali ini, pada sore kali ini kita coba bahas terkait dengan PNS. Jadi PNS ini, kalau kita coba bandingkan dengan swasta sama BUMN, proses seleksinya sedikit berbeda. Mengapa berbeda? Karena ada aturan-aturan yang harus diterapkan terkait proses seleksi ini. Saya coba sarikan dari materinya, di mana saya coba 3 clue yang mungkin teman-teman perlu terapkan nantinya proses by prosesnya. Pengumuman, yang pertama itu P, pengumuman, di mana untuk pengumuman ini sendiri, ini sedikit berbeda dengan di swasta maupun di BUMN. Kalau di seleksi penerimaan CPNS, untuk pengumuman ini adalah satu hal yang mendasar. Jadi, jika tidak ada pengumuman, teman-teman tidak bisa untuk mendaftar. Gitu. Berbeda dengan di swasta atau BUMN, jika ada pengumuman bisa mendaftar, jika tidak ada pengumuman juga bisa. Misalnya dengan mendatangi kantornya, atau mengirimkan email, atau mengikuti job fair, atau mungkin ditelepon langsung oleh perusahaannya. Namun, di proses seleksi penerimaan CPNS ini berbeda. Jadi, jika tidak ada pengumuman dari instansi ini, dari Kementerian PAN-RB atau BKN, teman-teman tidak bisa mendaftar. Jadi, kalaupun punya step yang kedua niat, tapi pengumumannya tidak ada, tidak bisa dilaksanakan. Lalu yang kedua adalah niat. Nah, niat ini ketika ada pengumuman, niat itu ada yang sebatas mengetahui informasi, ada yang cuma login, ada yang sampai ke proses cetak kartu. Jadi memang lebih baik ketika sudah ada pengumuman, matangkan niatnya sampai ke proses cetak
kartu. Dan untuk proses seleksinya sendiri nanti saya coba istilahnya saya coba sharingkan di slide selanjutnya. Bisa lanjut, moderator? Jika ada yang kurang jelas, mungkin bisa langsung di chat YouTube-nya ya, apa yang kurang jelasnya, apakah sinyalnya atau materinya, kita sambil jalan kita baca juga. Bisa ke next slide-nya, moderator? Slide keempat ya. Share screen slide keempatnya. Oke. Jadi teman-teman yang baru hadir di live streaming Groundwater Channel, kita masih di slide keempat, jadi masih belum terlalu ketinggalan. Jadi untuk yang tadi saya jelaskan sebelumnya di slide ketiga bahwa untuk step by step-nya menurut versi saya ada 3, yaitu pengumuman, niat, dan seleksi. Untuk pengumuman sendiri, kalau kita lihat berdasarkan hasil dari publish dari BKN, bahwa sekarang harusnya kita berada di tahap 9 ya, di pelaksanaan SKB. Namun karena kita sedang menerima musibah, teman-teman se-Indonesia ini mungkin daerahnya masuk dalam kategori pandemi COVID-19, sehingga untuk prosesnya sendiri tertunda, bukan berhenti ya, tertunda. Kurang lebih kalau kita lihat dari tanggalnya sendiri, berarti kalau Maret ke bulan Juni ini kurang lebih 3 bulan ya. 3 bulan teman-teman belum mengetahui ya kapan proses update dari SKB itu sendiri. Tapi ini jangan menjadi istilahnya, jangan menjadi poin minus ataupun hambatan bagi teman-teman semua, karena 3 bulan ini kalau bagi saya sendiri ialah tahap persiapan yang mematangkan teman-teman semua untuk nantinya mengikuti tes kemampuan bidang maupun tes lainnya, tes psikotes atau wawancara. Jadi 3 bulan ini mungkin kalau tesnya dilaksanakan bulan April ya, sebulan, teman-teman bisa membaca atau bahas materi itu cuman 1 semester. Saya rasa dengan 3 bulan ini 8 semester ya bisa khatam juga sepertinya ya buat teman-teman di luar sana. Oke, karena ini sudah dilalui, kita masuk ke step selanjutnya yaitu niat. Seperti yang saya bilang tadi, hal yang membedakan PNS, swasta maupun BUMN terkait di proses seleksinya salah satunya. Di mana ketika mendaftar PNS itu tanpa pengumuman kita tidak bisa ujuk-ujuk mendaftar. Berbeda dengan di swasta tadi yang saya jelaskan bahwa di swasta kita bisa berkirim email atau datang langsung ke kantornya atau tiba-tiba kita diundang ke kantornya atau ditelepon. Begitu juga dengan BUMN. Kalau di PNS ini harus ada pengumuman terlebih dahulu, ada payung hukumnya. Setelah pengumuman, yang terpenting selanjutnya adalah niat. Di sini saya coba sharing bahwa yang paling penting ketika kita mendaftar di manapun itu, salah satunya di seleksi CPNS ini yaitu persiapan. Mengapa kunci pentingnya persiapan ialah tanpa persiapan biasanya ada 1-2 hal yang mungkin kurang dan itu biasanya berimpact pada proses-proses selanjutnya. Di sini sudah saya sharing poin-poinnya, mungkin teman-teman nanti yang bisa mendapatkan slide-nya bisa langsung dilihat, dan bagi sebagian teman-teman yang sudah lulus, saya rasa ini udah tulisnya sudah lewat semua ya, sampai ke kartu pendaftaran sudah cetak. Jadi niat itu kalau cuma niat di hati tanpa cetak kartu pendaftaran tentu bukan niat yang baik ya untuk mendaftar di seleksi CPNS ini. Jadi bisa dilanjutkan ke next saja, moderator, karena ini stepnya sudah lewat. Kita lanjut ke slide selanjutnya, itu seleksi. Ini mohon maaf kalau misalnya suara saya terlalu besar ya, saya coba sharing karena saya menggunakan handphone. Jadi mungkin teman-teman yang suaranya sinyalnya kurang bagus,
dengan suara saya yang begitu besar mungkin bisa lebih terdengar ya. Oke, yang step ketiga dari proses tadi yang sesuai saya sampaikan di slide nomor 3 yaitu ialah seleksi. Bisa di next slide-nya? Ya, seleksi, oke. Di mana seleksi ini secara umum ada 3 tingkatan, yaitu administrasi, kemampuan dasar, bidang maupun pemberkasan. Untuk administrasi, poin pentingnya itu yaitu ketika kita diminta untuk memasukkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Terkadang kalau misalnya kita tidak istilahnya membaca terlalu detail, kadang kita coba upload file-file yang ukurannya terlalu besar ya. Sehingga ya kenapa ini tidak bisa diupload, kenapa ini jaringannya jelek, mungkin file kita terlalu besar untuk diupload. Dan itu satu lain hal yang sering terjadi. Jadi memang kemampuan kita untuk membaca dituntut secara detail di sini. Syarat-syarat apa saja yang harus diupload hingga cetak kartu. Dan ketika sudah ada seleksi administrasi, di poin pengumuman tadi juga ada masa sanggah. Jadi mungkin teman-teman yang ketika memasukkan dokumen merasa seharusnya saya lulus. Namun menurut panitia tidak lulus. Jadi ada masa sanggah mungkin sekitar 3 hari, kalau seperti yang di slide tadi, untuk mungkin kontak ke panitia bahwa seharusnya saya lulus, dan konfirmasi, validasi lagi dokumen-dokumen yang pernah teman-teman sampaikan. Lalu kita masuk ke seleksi kemampuan dasar. Jadi setelah lulus administrasi, ada rentang waktunya, masuk ke seleksi kemampuan dasar. Untuk seleksi kemampuan dasar ini, ada passing grade-nya. Passing grade-nya disesuaikan dengan tes yang dilalui, yaitu tes karakteristik wawasan kebangsaan, tes karakteristik pribadi, dan intelijensia umum. 3 tes ini masing-masing ada passing grade-nya. Ini kalau mungkin teman-teman pernah UN ya kurang lebih sama ya, mungkin matematika, bahasa, atau bahasa Inggris ada passing grade-nya, batas terbawahnya seperti apa gitu. Dan ini berbeda juga untuk setiap formasi yang dilamar, misalnya formasi umum, ataukah formasi cum laude, ataukah putra-putri Papua, atau disabilitas, passing grade-nya ini berbeda-beda. Untuk lebih detailnya, bisa lihat di media sosial BKN atau pengumuman resmi dari BKN. Di sini saya coba sarikan secara umum saja. Mungkin bisa ke next slide-nya, saya coba share ya. Saat ini yang sudah live ada sekitar 100 lebih. Terima kasih buat teman-teman yang udah live, yang sudah saya baca juga namanya sama asal daerahnya maupun kampusnya, sambil menunggu moderator untuk ke next slide ya. Next slide-nya ke slide nomor 7, di mana slide nomor 7 itu saya coba sharing hasil TKD saya pada tahun 2017. Jadi TKD itu poin penting juga buat teman-teman yang saat ini mengikuti SKB, karena TKD itu tidak terpisahkan dari proses persentase SKB atau tes kemampuan bidang. Namun, bagi teman-teman yang mungkin nilai TKD-nya tidak terlalu besar, jangan berkecil hati ya untuk next step-nya. Kebetulan pada tahun 2017, saya daftar di Kementerian PUPR untuk formasi teknik pengairan ahli pertama. Jadi mungkin nanti teman-teman yang akan menanyakan terkait dengan formasi ataupun jabatan fungsional, saya jelaskan nanti di bagian Q&A. Jadi saya daftar di teknik pengairan ahli pertama pada tahun 2017, untuk nilai TKD saya 388. Jadi pada saat itu 388 itu sudah bisa masuk ke top 10 nilai TKD Kementerian PUPR secara nasional. Namun untuk saat ini saya lihat beberapa informasi dari teman-teman saya bahwa memang anak-anak zaman sekarang itu kemampuannya jauh di atas rata-rata ya. Jadi nilainya ada yang di atas 400, bahkan sampai di atas 450. Dan menurut saya itu ya membuktikan bahwa memang semakin tahun kualitas ASN maupun PNS yang mendaftar di kementerian, baik lembaga ataupun provinsi maupun kabupaten kota menjadi lebih baik ya, berdasarkan skor TKD-nya itu sendiri. Lalu dari hasil TKD ini ada proporsinya untuk melanjutkan ke step selanjutnya ya, yaitu SKB. Selain kita ada passing grade, ada kuota 3 kali formasi, lalu ada proporsinya.
Ya mungkin kalau untuk Kementerian PPR pada zaman saya itu 40% dari total 100 nilainya. Jadi sisa saya nanti dihitung berdasarkan 60%, 60%-nya sendiri, 42%-nya dari kemampuan bidang, dan 18% dari psikotes. Kurang lebih seperti itu, mungkin kalau ada nominal yang kurang bersesuaian bisa dikoreksi nantinya ya. Jadi dari 100% nilai yang nantinya diumumkan secara resmi pada saat akhir, lolos atau tidaknya, peran SKD ini 40%. Jadi kalau SKD-nya yang saat ini sudah mungkin bagus ya, bisa dibilang menabung lah ya, menabung nilai, tapi juga tidak bisa berleha-leha juga. Jadi dalam waktu 3 bulan kemarin, dari bulan Maret sampai bulan Juni, semua orang pasti melakukan persiapan, seperti yang saya sharing sebelumnya, bahwa persiapan itu adalah kuncinya, untuk mengejar, mungkin yang nilainya tidak terlalu bagus, akan mengejar ketertinggalan itu di kemampuan bidang maupun psikotes. Bagi yang nilainya bagus juga tidak bisa berleha-leha. Mungkin saja ketika mau tes selanjutnya, dia sudah terima di swasta atau BUMN, jadi kita tidak pernah tahu ya. Jadi di sini memang selain kita berusaha untuk mencapai nilai yang bagus, lawan terbesar kita yaitu diri kita sendiri. Bagaimana kita menaklukkan mental kita untuk tes PNS ini. Jadi untuk tes TKD saya rasa teman-teman semua sudah melewatinya, sudah diumumkan nilainya berapa, ada yang mungkin masuk di satu bagian formasi, atau di kalau istilah sepak bolanya juru kunci ya, atau bagian akhir. Tapi jangan berkecil hati karena di next step-nya itu proporsinya jauh lebih besar, ya sekitar 60%. Nah, di situ kita mungkin dari bulan Maret kemarin teman-teman ada yang sudah khatam baca buku 8 semester ya, untuk berjuang tembus di seleksi kemampuan CPNS. Mungkin slide-nya ini bisa diputar lagi, moderator, ke next step-nya. Jadi kalau misalnya kalau saya lihat di kolom chat ini ya, alhamdulillah pesertanya beragam, dari Aceh sampai Papua, ada juga dari Sulawesi, ada dari Kalimantan. Terima kasih. Saya pastikan kalian menyaksikan ini tidak buang-buang kuota istilahnya ya. Jadi bisa ke next slide, ke tes kemampuan bidang. Karena kebetulan narasumbernya satu, jadi saya tidak ada batasan waktu seperti yang moderator ya. Jadi 20 menit lebih saya sambil jalan saja ya. Karena slide saya juga tidak terlalu banyak, jadi saya lebih istilahnya lebih enaknya sharing langsung biar teman-teman di luar sana pakai datanya maksimum terpakai. Oke, siap. Ya. Boleh ke next selanjutnya itu yang tes kemampuan bidang. Ini ada juga dari DKI Jakarta ya, terima kasih. Oke, di tes kemampuan bidang ini, ya seperti slide-slide sebelumnya memang kita hari ini hari Sabtu ya, kebetulan ulang tahun moderator juga, jadi biar tidak terlalu serius, saya coba sharing yang ringan-ringan, tapi insya Allah jika yang menyaksikan channel GWCI ini, Groundwater Channel Indonesia, jangan lupa subscribe juga, insya Allah yang menyaksikan channel ini lolos di CPNS 2019 ya. Jadi untuk tes kemampuan bidangnya sendiri, saya coba sharingkan 3 poin. Ini sumbernya dari link YouTube saya, mungkin bisa subscribe juga. Yang paling penting dari semua proses rangkaian tes CPNS ini tentunya persiapan. Jadi di sini saya coba sharing formasi apa yang teman-teman daftar. Misalnya formasi, saya ambil contoh saja, formasi teknik pengairan ahli pertama. Untuk tes kemampuan bidangnya, tentunya yang berkaitan dengan formasi yang dilamar tersebut, atau jabatan fungsional yang dilamar tersebut. Misalnya, karena teknik pengairan ahli yang pertama, yang berkaitan dengan sumber daya air. Jadi, persiapan teman-teman, mungkin sebelumnya sudah belajar ya, tapi ini sejak saat ini, sejak menyaksikan channel ini, agar lebih fokus, agar lebih istilahnya sesuai dengan jabatan dilamar, menurut saya pribadi sebaiknya belajar terkait dengan javung yang dilamar. Kenapa? Karena untuk menghemat waktu agar materi yang teman-teman baca atau bahas itu tidak melebar. Misal
Untuk jabatan fungsional teknik pengairan ahli pertama, teman-teman bisa belajar tentang bendungan, bendung, sungai, rawa, pantai, air tanah, hidrologi, dan lain sebagainya. Menurut saya, berdasarkan pengalaman, yang perlu dipelajari itu lebih ke konsep-konsep dasarnya. Misalnya bendung dan bendungan. Apakah yang membedakan bendungan dan bendung? Kalau bendungan itu menampung air dalam skala besar, kalau bendung meninggikan air yang mengalir dari sungai. Jadi mungkin buat teman-teman yang jurusannya bukan sipil atau dari kementerian lain, saya rasa konsepnya sama, cara berpikirnya sama, bahwa yang perlu dipelajari itu tentu konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan jakung teman-teman yang akan lamar. Apakah itu pengairan, ataupun surveyor, ataupun dokter, ataupun perawat, ya disesuaikan dengan formasi yang dilamar. Kuasai konsep dasarnya, itu yang paling penting. Lalu ada pertanyaan muncul di channel YouTube saya, Kak, apakah mungkin soal yang keluar itu berupa hitungan? Mungkin saja, karena yang buat soal bukan saya ya, jadi saya tidak bisa men-state itu tidak mungkin atau mungkin. Tapi pengalaman saya kurang lebih itu waktu tesnya 100 menit dengan 90 soal. Jika teman-teman pakai logika dasar, mungkin nggak kira-kira soal hitungan, misalnya soal hitungan hidrogeologi atau hidrologi yang begitu rumitnya disajikan dalam waktu yang terbatas. Kalau menurut saya pribadi tidak mungkin ya, karena bisa dibilang sangat menyita waktu. Jikapun muncul soal tersebut, saran saya mungkin bisa di next dulu, dicari soal yang lebih mudah agar teman-teman nanti tidak panik. Nah, poin penting terkait persiapan ini juga, baik dari seleksi administrasi, seleksi kemampuan dasar maupun seleksi kemampuan bidang, persiapan yang baik tentunya akan menjadikan mental teman-teman yang akan mengikuti tes kemampuan bidang ini jauh lebih baik. Karena musuh terbesar selain peserta yang lolos di 3 kali formasi yaitu diri teman-teman sendiri. Bisa jadi nilai teman-teman bagus, masuk top 10, seperti saya tadi, top 10 10 besar nasional untuk tes TKD-nya. Tapi ketika TKB-nya mungkin kurang istirahat atau persiapannya tidak matang, bisa saja nilainya jadi ngedrop. Jadi karena ini saling berkaitan, tentunya teman-teman harus mempersiapkan itu sesuai dengan kemampuan teman-teman, sesuai dengan habitnya teman-teman. Lalu saya sharing yang kedua yaitu terkait lokasi. Nah, ini penting juga buat teman-teman yang menyaksikan ini, terutama dari luar daerah. Tadi saya lihat ada yang dari Aceh, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Kalimantan, dari Maluku juga ada mungkin tadi ya. Jadi untuk tes TKB ini atau seleksi kemampuan bidang ini umumnya, misalnya ketika tes SKD itu lokasinya banyak, ketika tes SKB ini lokasinya mungkin sedikit berkurang dan difokuskan ke kota-kota besar. Ya mungkin jumlah kota tidak terlalu banyak. Dan ini harus menjadi perhatian buat teman-teman yang tinggalnya jauh. Misalnya tesnya itu untuk tahun 2017, tes TKB-nya itu di Smesco Jakarta Selatan, Provinsi Jakarta. Jadi buat teman-teman yang dari Lampung atau Jawa Barat yang akan tes ke Jakarta itu membutuhkan effort. Dan saran saya, seperti yang saya sarikan di slide ini, untuk luar daerah, saran saya, berdasarkan pengalaman saya, H-3 sebelum tes itu sudah hadir di kota tes tersebut. Gunanya apa? Gunanya biar teman-teman bisa melakukan cek lokasi, survei lokasi, agar nantinya ketika tes, misalnya tesnya hari apa, hari Kamis atau hari Jumat, teman-teman tidak terburu-buru. Usahakan ketika menginap pun carilah tempat menginap yang terdekat dari lokasi penginapan. Ini untuk teman-teman yang di luar daerah ya. Kalau untuk teman-teman yang misalnya tesnya di Jakarta, rumahnya di Jakarta, saya rasa sudah familiar dengan tempat seleksi tersebut. Namun bagi teman-teman yang di luar daerah, yang tesnya di Jakarta misalnya, tentu ketika mencari tempat itu ya masih kebingungan kan. Dan saran saya agar tidak nyasar atau tidak sampainya telat, mungkin H-3 bisa sampai di lokasi. Di H-3 ya istirahat 1 hari, H-2-nya cek lokasi ataupun cek moda transportasi apa yang kira-kira paling cepat untuk sampai ke lokasinya, agar sampai ke lokasinya tidak mepet gitu. Mungkin untuk moderator slide ini masih di slide
yang sebelumnya ya, slide nomor 9 kalau nggak salah saya tadi. Nah ini, yang sebelumnya. Sebelum psikotes. Nah, jadi bagi peserta yang di luar daerah tentunya survei lokasi ini menjadi sangat penting agar selain tahu lokasinya, tahu juga moda transportasi apa yang pengen teman-teman akses ke lokasi tersebut. Misal, seperti yang saya coba sharing di YouTube saya ini, sudah ada linknya, mungkin nanti bisa mampir, bahwa misalnya lokasinya di Smesco, di Jakarta Selatan, sementara teman-teman nginapnya mungkin di Jakarta Barat atau Jakarta Timur. Kira-kira moda transportasi apa yang menurut teman-teman paling cepat? Misalnya tesnya jam 7 pagi atau jam 8 pagi. Untuk jam 8 pagi, jika kita menggunakan mobil, kira-kira obstacle apa atau kendala apa yang akan temui di lapangan atau di jalan. Nah, ini juga harus menjadi perhatian. Apakah nantinya di lokasi tersebut tersedia parkir yang cukup? Apakah nantinya ada proses antrian? Nah, disinilah yang menjadi peran besar buat teman-teman yang persiapan itu memang kunci yang penting di dekat lokasi. Teman-teman bisa cek lokasi terlebih dahulu, Hamin seduanya setelah istirahat 1 hari. Lalu mungkin bisa dibuat to-do list-nya. To-do list-nya seperti apa? Misal transportasi apa yang digunakan ke lokasi. Jika menggunakan mobil, apakah nanti akan macet? Jika menggunakan motor, apakah nanti parkirnya memadai? Lalu mungkin usahakan, kalau pengalaman saya pribadi, usahakan untuk sampai di lokasi 1 jam sebelum tes berlangsung. Mengapa 1 jam tes berlangsung? Karena mungkin saja ketika teman-teman sudah sampai, ternyata tidak bawa kartu peserta, tidak bawa atau salah pakai tas. Jadi teman-teman bisa kembali ke penginapan atau menginap di tempat saudara, bisa lebih istilahnya tidak terburu-buru. Lalu tesnya sendiri ya, setelah kita melakukan persiapan, kita survei lokasi. Untuk tesnya sendiri, saya rasa teman-teman sudah lebih expert karena nilai SKD-nya untuk tahun ini bagus-bagus ya, di atas rata-rata tahun 2017 atau tahun 2018. Saran saya dari soal yang disajikan itu, teman-teman mungkin lebih teliti dan seksama dalam membaca soalnya. Jika ada soal yang sulit, di next dulu saja. Ini berdasarkan pengalaman saya bahwa atau soal tersebut. Lalu untuk yang koneksinya putus-putus, apakah koneksi dari dari handphonenya tidak bagus, sinyalnya mungkin bisa nyari lokasi yang lebih bagus lagi. Oke, bisa di next slide selanjutnya. Oke, kita ini saya sharing, mungkin di kementerian lain tidak ada step ini ya, tapi khusus untuk Kementerian PUPR ada step psikotes. Mungkin di kementerian lain ada yang medical
proses seleksi kemampuan bidangnya atau tes kemampuan bidangnya, ada tes psikotes atau wawancara. Khusus untuk Kementerian PUPR ada tes psikotes, kurang lebih seperti yang tersaji di slide yang teman-teman live streaming YouTube saksikan. Untuk persiapan, saya rasa memang dari awal saya sudah mengingatkan teman-teman bahwa persiapan itu adalah kunci yang sangat penting. Persiapan yang sangat baik tentunya membuat bukan hanya teman-teman bisa membaca atau membahas semua soal yang pernah teman-teman kerjakan jauh lebih baik, tapi menurut saya yang paling penting itu adalah mentalnya. Karena dengan mental yang baik tentu mungkin ketika mengerjakan tes kemampuan bidang atau mengerjakan psikotes itu jauh lebih rileks, jauh lebih santai, sehingga insya Allah lulus ya. Terkait dengan lokasi kurang lebih sama dengan TKB, saya kurang tahu untuk kementerian lain. Kalau untuk Kementerian PUPR, antara tes TKB dan tes psikotes, jaraknya itu 1 hari. Jadi ini pengalaman yang pernah ya saya saksikan sendiri, bahwa kadang kalau misalnya hari sebelumnya tes kemampuan bidang, nilainya itu tidak terlalu bagus. Misalnya nilainya dari skala 100, 40-an. Lalu pikiran kan biasanya nggak cuma cewek atau cowok setelah melihat hasil. Ketika melihat nilai tersebut, jangan berlarut-larut. Jadi jangan terlalu dibawa mimpi ya. Jadi ketika udah lihat papan pengumuman atau layar yang media, nilainya sudah dapat, mungkin ada yang mengkalkulasikannya, lolos atau tidaknya, fokus ke next step-nya saja, yaitu psikotes. Tapi jika instansinya tidak ada next step, seperti psikotes atau wawancara, saya rasa step yang telah dilalui setelah tes kemampuan bidang, itu berdoa ya. Apakah masuk dalam formasi atau tidak. Jika teman-teman ada tes selanjutnya setelah tes kemampuan bidang, yaitu psikotes ataupun wawancara, mungkin alangkah lebih baiknya setelah melihat nilai di foto, dilihat saja, ada yang mengkalkulasikannya, lalu istirahat untuk tes psikotes. Karena psikotes ini kalau misalnya tesnya dari pagi itu sangat menyita waktu, terutama yang bangunnya telat, yang lokasinya jauh. Nah, menurut saya sesuai dengan apa yang saya sarankan, untuk psikotesnya lebih baik teman-teman isi atau bisa dibilang tidak usah dibuat-buat, sesuaikan dengan kemampuan pribadi teman-teman. Apakah teman-teman itu orangnya pemberani, kerja keras? Saya rasa mungkin nantinya itu menjadi penilaian tersendiri bagi psikolog. Saya tidak bisa memberikan gambaran lebih karena saya bukan psikolog. Jadi secara umum psikotes itu seperti itu. Dan yang paling penting untuk tes kemampuan bidang ini bukan seperti SPMB pada zaman saya. Kalau SPMB pada zaman saya itu untuk benar ada poin 4, salah -1. Untuk tes kemampuan bidang sebaiknya dijawab semuanya, tapi lebih baik lagi jawabannya benar. Untuk psikotes, karena ini melihat potensi diri, kompetensi, kemampuan teman-teman, ya dijawab saja sesuai kemampuan teman-teman, tidak ada benar salahnya. Yang dibutuhkan dalam tes kemampuan psikotes ini yaitu mental teman-teman dalam menjawab pertanyaan, usahakan tenang, jangan terburu-buru, nantinya itu berdampak ketika teman-teman mengerjakan psikotes. Lalu fokus ke apa yang dikerjakan. Selain itu, perhatikan informasi yang disampaikan panitia. Kadang mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah pernah tes psikotes di swasta ataupun BUMN, terkadang merasa sudah mengerjakan hal yang sama, padahal belum tentu sama gitu ya. Misalnya tes deret Pauli, Kreplin, ya kan, bisa saja yang dibutuhkan berbeda, cuman karena sebelumnya sudah pernah tes, langsung mengerjakan saja. Ternyata bukan seperti itu. Jadi alangkah lebih baik buat teman-teman di luar sana untuk menyaksikan atau mendengar instruksi. Apakah yang ya kalau mungkin sama, alhamdulillah. Tapi kalau berbeda kan bisa salah yang dikerjakan. Jadi alangkah lebih baiknya perhatikan instruksi, kerjakan sebaik mungkin, senang mungkin, jawablah sesuai dengan apa yang menjadi kemampuan teman-teman di luar sana. Lalu kita next step saja untuk
moderator. Saya rasa cukup, nanti kita lanjut ke Q&A. Di next step-nya saya coba sharing untuk tes selanjutnya. Untuk moderator bisa di next slide ke slide 10. Jadi di slide selanjutnya itu pemberkasan. Ini saya ambil contoh sampel pemberkasan yang ada di Kementerian PUPR. Kurang lebih seperti ini. Tapi mungkin di kementerian lain ada tambahan-tambahan, ya disesuaikan saja. Untuk case pemberkasan ini mungkin bisa moderator tampilkan, bisa ditampilkan slide tentang pemberkasan. Jadi setelah melalui tes administrasi, ada masa sanggah bagi teman-teman yang mungkin merasa dirugikan. Dalam hal ini harusnya lolos, ternyata dokumennya kurang atau memang harusnya lolos, bisa lanjut ke proses selanjutnya. Tes kedua itu seleksi kemampuan dasar, ada passing grade-nya, TWK, TU, TKD, ya, TKP. Lalu yang sudah lulus seleksi kemampuan dasar, lanjut ke step selanjutnya SKB. Untuk SKB ini ya kemampuan bidang. Untuk beberapa instansi ada yang cukup di kemampuan bidang, untuk beberapa instansi ada yang lanjut ke psikotes maupun wawancara. Bahkan ada yang tes kesemaptaan atau sejenisnya ya. Jadi itu disesuaikan dengan kementerian, lembaga, instansi, provinsi, daerah yang teman-teman daftar. Biasanya untuk instansi daerah, provinsi, tesnya cukup di SKB saja ya, biasanya. Lalu ini tes pemberkasan, ini bukan tes, lebih ke teman-teman yang udah melalui tes kemampuan bidang, lalu next-nya ke kemampuan bidang, tahap selanjutnya itu pemberkasan. Nah ini juga nanti mungkin bisa kita bahas lebih detail lagi. Gambaran umumnya seperti ini, dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pemberkasan. Jadi ya seperti kata saya tadi, persiapan penting juga untuk pemberkasan ini. Mengapa? Karena pemberkasan ini biasanya kalau untuk instansi pusat seperti saya kementerian diadakan di Jakarta. Dan alangkah lebih baiknya dicek satu-satu dan dikonfirmasi panitia kira-kira dokumen saya ini sudah cukup atau seperti apa. Karena kadang-kadang ketika mendaftar, memberikan berkas di instansi pusat, ada dokumen yang tertinggal, misalnya kayak legalisir ijazah atau sejenisnya, ya lebih baik dibaca, dikonfirmasi, agar pemberkasan itu sesuai. Saya rasa ini ada sekitar 11 item, termasuk surat lamaran. Nah ini untuk di Kementerian PUPR, mungkin di kementerian lain seperti ini, atau mungkin lebih detail lagi ya, atau lebih ringkas lagi ya. Surat lamaran, pas foto ini juga dipastikan latar belakang seperti apa, apakah pakai dasi atau tidaknya, fotokopi ijazah yang dilegalisir, ini dilegalisirnya dicap oleh atau ditandatangani oleh dekan atau wakil rektor bidang akademik atau sejenisnya, daftar riwayat hidup, SKCK. Nah SKCK ini juga kadang ada yang SKCK yang diminta dari kabupaten kota ataupun polsek ataupun provinsi, ya dipastikan saja mungkin agar tidak salah bawa dokumen ya. Jadi yang penting dari pemberkasan ini dokumen disesuaikan dengan checklist yang disediakan oleh panitia. Oke, bisa next saja Mas Moderator. Ini saya lihat ada yang dari Limboto. Limboto ini berarti dari Sulawesi Tengah ya berarti ya. Terima kasih ya udah menyempatkan hadir. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat ya. Jangan lupa like and comment di channel ini juga, Drone Water Channel Indonesia, agar terdepan dalam menyajikan hal-hal yang sangat dibutuhkan oleh teman-teman, tidak hanya di Pulau Jawa tapi di seluruh Indonesia. Boleh ke next ini. Di next slide, ini slide sebelah. Ya, slide saya cuma 12, saya lebih banyak ngobrol-ngobrol agar teman-teman itu ya, kalau slide kan bisa dibaca, tapi kalau sharing pengalaman atau training ini kan dengan ngobrol langsung mungkin lebih ini. Mungkin juga teman-teman yang sedang nyetir ya bisa dianggap seperti radio lah ya, radio atau podcast. Nah, bisa di next selanjutnya di Q&A. Ini ada beberapa pertanyaan yang sering muncul atau Q&A yang sering ditanyakan di channel YouTube GMI TV maupun di channel YouTube saya di channel Bendungan.
Jadi Mas Aris, terima kasih buat videonya. Puji Tuhan, saya masuk SKB Kementerian PUPR. Ini khusus Kementerian PUPR ya. Tapi untuk kementerian lain mungkin kurang lebih sama. Misal mendaftar jabatan atau formasi pengadaan barang jasa. Di sini disebutkan seperti itu. Sementara jurusannya itu jurusan arsitektur. Mungkin kan teman-teman di luar sana kan merasa ini juga, merasa istilahnya, waduh, saya harus belajar apa nih, pengadaan barang jasa sementara jurusan saya arsitektur. Tapi jangan khawatir, jangan worry bahwa ketika daftar formasi tersebut, alangkah lebih baik belajar juga tentang formasi tersebut. Ya, atau cek dulu kira-kira jurusan yang mendaftar formasi tersebut apa saja. Misalkan di situ formasi barang jasa yang mendaftar jurusannya sipil, pengairan, arsitektur, atau manajemen. Jadi kan kalau di logika dasar tidak mungkin soalnya nano-nano ya dari 4 jurusan tersebut. Yang paling possible atau yang paling mungkin yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, apa itu konsep dasarnya atau skema-skemanya. Tapi ini berdasarkan pengalaman atau versi saya ya, tapi soal aslinya nanti ya tergantung yang buat soal. Tapi menurut saya sendiri, karena ini eranya sekarang era jabatan fungsional, sesuai dengan formasi yang dilamar, tentunya soalnya tidak terlalu jauh dari yang teman-teman lamar. Jadi jangan worry bahwa saya jurusannya arsitektur, tapi melamar formasi barang jasa, kira-kira seperti apa? Saran saya itu tadi, pelajari konsep dasar pengadaan barang dan jasa, apa itu barang, apa itu jasa. Oke, ini kan pertanyaannya ada. Sebenarnya ada satu pertanyaan di sini yang ada nama sayanya. Ini dari Om Joko, mantap dan jelek. Boleh tanya dong alasan masuk PUPR dan visi misi ke depannya. Oke. Sambil moderator merangkum pertanyaan lain, saya coba sharing. Wah, saya udah sertakan kurikulum vitae saya. Ini juga buat teman-teman di luar sana yang mungkin merasa selama ini kok saya salah jurusan. Sebenarnya bukan salah jurusan. Sebenarnya jurusan yang teman-teman geluti selama ini itu sudah benar. Cuman teman-teman harus struggle dengan ilmu yang teman-teman miliki. Saya lulus tahun 2011, berarti di tahun 2010 ini saya sudah 10 tahun kurang lebih bekerja di bidang engineering. Walaupun secara mungkin ada yang melihat, oh ini dari mining ke bandara ke oil and gas, secara bekerja di Kementerian PUPR khususnya menangani bendungan yang jumlahnya yang saat ini sekitar 244 seluruh Indonesia. Mungkin teman-teman bertanya, loh, apa sih yang menjadi kesamaan ini? Nah, bagi saya yang menjadi kesamaannya itu ilmu sipil saya. Ilmu sipil saya, khususnya geoteknik, di keempat bidang tadi itu sangat berkaitan, sangat berrelasi. Jadi, buat teman-teman yang di luar sana, misalnya pengen masuk PNM, apa sih dreams-nya? Kalau dream saya sendiri kan saya sudah S2, pengen. Karena kebetulan S2 saya dibiayai oleh negara juga dari Kemenkyu melalui program LPDP. Dan insya Allah ya saya akan lanjut S3 dari Kementerian PUPR. Nah, ini aja sambil moderator juga merangkum, saya ingin bertanya dari Indra Adi Saputra. Saya ingin bertanya, kita bisa tenang dalam menjawab soal tes dan bisa dapat nilai terbaik? Tentu bisa. Bagi teman-teman yang sudah ada persiapan sebelumnya, punya persiapan, pasti akan jauh lebih tenang dalam menjawab soal-soal dibanding teman-teman yang persiapannya singkat. Tapi ada juga teman-teman yang bisa menjawab dengan tenang, karena nothing tulus ya. Dalam artian, ya dia tidak terlalu peduli dengan nilainya, karena dia mungkin sudah ada kerja SKB agak sedikit rileks. Jadi walaupun nilainya tidak begitu bagus, setidaknya sudah tabungan poin. Tapi itu tidak menjadi istilahnya kunci mati, karena pengalaman tiap orang itu beda-beda. Tapi ya yang saya sarankan ya yang paling penting itu persiapannya. Persiapan yang baik tentu akan membuat mental ketika jauh lebih baik. Itu saja. Mungkin ada pertanyaan lain? Ini ada pertanyaan
Bang, di mana nyari bocoran soal Bukan Bang, CPNS? itu Bang, saya Oh, kasih contoh. Nah, ini pertanyaan benerannya nih. ya, itu contoh, tapi saya itu tidak bisa jawab karena saya dulu kebetulan ketika mendaftar juga sedang bekerja, jadi pekerjaan sehari-hari saya yang menunjang istilahnya ketika saya menjawab pekerjaan tersebut ya, soal tersebut. Setelah tahap psikotes itu apakah ada tahapan wawancara? Nah, ini pertanyaan dari Fatika Zahra ya. Sebenarnya kalau untuk wawancara ini, kalau untuk di Kementerian PUPR tidak ada. Untuk wawancaranya diganti dengan isian tes yang nantinya disampaikan pada saat psikotes. Tapi kementerian lain bisa jadi ada wawancara. Itu disesuaikan dengan kementerian yang teman-teman lamar. Kalau untuk di Kementerian PUPR tahun 2017, tahun 2018 tidak ada wawancara. Penggantinya dalam berupa dokumen yang teman-teman isi mungkin tulis tangan atau diketik, lalu disubmit ketika tes. Mengapa tidak ada wawancara? Mungkin ini pendapat saya, karena yang mendaftar PUPR itu ya, untuk gedung Smesco saja itu bisa dibilang full, penuh, bisa dihitung dari jumlah motornya atau antrian orang-orangnya. Jadi bayangkan kalau misalnya psikolog itu mewawancara satu persatu peserta tes psikotes yang tadi Kementerian PUPR. Bisa dibayangkan ditanya pulang psikolognya belum tentu pulang ya istilahnya. Jadi diganti dalam format lain. Oh, ini ada pertanyaan ya. Mungkin ini semuanya belum tes ini ya SKD ya, karena di sini ada pertanyaan yang masih terkait tentang TIU TWK. Kalau TIU TWK TKP itu kebetulan saya tidak belajar ya, karena kalau teman-teman menerapkan itu dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya itu bisa dijawab ya. Benar salahnya itu tergantung yang bersoal sebenarnya. Tapi kalau misalnya wawasan kebangsaan itu ya kurang lebihnya PPKN. Ya kalau misalnya belajar lagi ya belajar PPKN ya. Kalau TIU itu, kalau orang-orang teknik sepertinya mengerjakan TIU itu tidak terlalu sulit karena ya barisan deret, logika soal cerita. Kalau untuk TKP, nah itu kepribadian masing-masing ya. Kepribadiannya ya ada yang baik benarnya di kehidupan nyata bisa aja lulus. Itu tergantung cara menjawab soalnya. Tapi untuk TKP ini tidak ada istilahnya pengurangan poin. Jadi setiap jawaban teman-teman jawab di kemampuan pribadi itu ada punya, misalnya dari 1 sampai 5. Ya, nanti mungkin teman-teman jawab misalnya C. Nah, mungkin menurut yang buat soal ya C itu nilainya 3 ya, nilainya seperti itu. Jadi ini tidak seperti SPMB yang ada pengurangan nilai, tetap dijawab semuanya. Ya dengan bidang seksama juga, karena selain saingan terbesar itu dari diri kalian sendiri, ya tentu saingan terbesar itu teman-teman yang mengikuti tes seleksi. Nah ini ada dari Dayat, aku tanya, Bang, gimana tips dan trik mengerjakan soal SKD? Oh berarti sepertinya ini belum tes SKD ya. Tadi saya berpikiran bahwa yang istilahnya kebetulan di Kementerian PUPR sudah pengumuman SKD, jadi saya pikir ya semua kementerian atau lembaga ataupun instansi daerah sudah lewat SKD-nya. Ternyata masih ada yang belum ya. Jika yang belum SKD, kalau untuk kemampuan TIU itu ya saya rasa itu kan kalau bagian teknik ya sebenarnya cincai lah, itu soalnya tidak terlalu rumit ya. Kalau untuk TKP sesuai kepribadian, wawasan kebangsaan, kalau pengen belajar lagi nih kalau wawasan kebangsaan ya belajarlah dari step-stepnya ya, atau ya subscribe channel saya di channel Bendungan Aris Rinaldi. Nanti kita coba bahas lebih lengkap lagi. Ini juga ada pesan dari moderator, jangan lupa isi absensi, karena absensi ini mungkin berguna buat teman-teman yang akan mendapatkan sertifikat ya. Nah, ada juga yang bertanya
Christina Angelina Manalu. Sepertinya ini kalau dari namanya orang Sumatera Utara ya. Saya ingin bertanya tips dan trik mengerjakan psikotes dengan baik dan benar bagaimana. Sebenarnya sudah saya bahas kilas tadi di paparan, atau bisa juga cek nanti di channel YouTube saya, Aris Rinaldi. Tapi yang paling penting itu mentalnya. Jadi ketika mengerjakan soal itu jangan terlalu dipikirkan lah istilahnya. Itu kan soal ada batasan waktunya, ya dijawab saja secepat mungkin. Tapi jawabannya cepat itu benar juga jawabannya. Saya coba sambil baca ya ini ya di sini. Tanya, Bang, kunci manajemen waktu dalam mengerjakan SKD gimana? Oh iya, kebetulan manajemen waktu ini kan kita ketika mengerjakan soal-soal SKD pun SKB itu kan handphone tidak boleh masuk ke ruangan ya. Kunci mengerjakannya itu kalau saya sih paling simpelnya ketika mengerjakan soal itu langsung dijawab, langsung ke soal selanjutnya. Ketika soal itu menurut saya rumit, tinggalkan. Jadi kita bisa next ke soal-soal berikutnya. Dan kalkulasi juga apakah kita ini udah masuk passing grade atau belum gitu. Itu kan soalnya berurutan, misalnya pertama itu TWK 35 soal, lalu TIU 35 soal ataupun 30 soal. Mungkin nanti sesuai dengan tahunnya ya, atau bisa dicek kembali jumlah soalnya. Tapi kan karena berurutan, terkadang orang fokus dari nomor 1 sampai 30 berurutan bagus juga. Cuman ketika menemukan soal yang rumit lalu lama-lama, ya pastikan kita kan bermain dengan waktu nih, manajemen waktu. Jadi ketika menjawab soal langsung jawab. Ini kan pakai sistem CAT ya, computerized. Jadi next step nanti kan bisa balik lagi ke soal sebelumnya. Jadi setelah next step, ya kalau misalnya menurut saya sulit, ya tinggalin kerjaan yang lain. Karena ini clue juga buat yang menyaksikan channel ini bahwa ketika kita mengerjakan SKD ini buat teman-teman yang lagi live streaming di luar sana, SKD ini bukan mencari nilai 100 ya. Bukan mencari nilai 100, artian POPR ini menjadi lebih baik. Tapi kalaupun nilainya kecil, tapi loss passing grade, biasanya ikut untuk tes selanjutnya. Halo, Bang? Ya, oke. Ini lebih enak Babang langsung baca aja atau gimana, Bang? Ya, boleh, saya karena sambil buffer ini saya coba baca langsung. Oh ya, sambil baca aja nggak apa-apa ya Bang ya? Oh ya Bang, kita batasin sampai jam 5 kali ya Bang ya, biar nggak kelamaan. Soalnya ini pertanyaannya juga kayaknya banyak banget, nggak habis-habis nih. Oh iya, karena memang channel Drone Water Channel ini antusiasme sangat tinggi, jadi ya banyak yang bertanya. Tapi kan nanti bisa tanya di komen, mungkin Mas Husna atau tim GWCI yang balas langsung ya. Iya, jam 5 ya Bang ya. Oke, kita buat teman, kita batas Q&A-nya ini sampai jam 5. Saya coba saja ya dari chat yang masuk di live streaming. Bang, ini BBI Kambitin, ini saya nggak tahu dari mana BBI Kambitin. Tanya, Bang, bagaimana lebih memaksimalkan agar bisa lulus SKD dan apakah ada channel YouTube belajar tes CPNS? Waduh, kalau untuk belajar tes CPNS-nya sendiri, mungkin bisa searching saja ya di kolom search. Tapi di GWCI ini saya rasa sudah sangat lengkap, karena sebelum-sebelumnya udah ada yang tes membahas dari awal proses seleksi CPNS ini dari SKD, atau bisa mampir ke channel saya. Kalau channel saya lebih ke Kementerian PUPR, tapi ya sama aja kurang lebih. Untuk semua kementerian, step yang dilalui sama sebenarnya. Cuman kadang ada yang cukup sampai SKB, ada yang kalau misalnya di Kementerian PUPR ada bahasan tentang psikotes. Mungkin di kementerian lain ada lagi yang kesemaptaan, karena memang butuhnya seperti itu. Jadi ya usahakan, ini kan kalau kita lihat dari timeline-nya ini kan agak mundur. Agak mundur bukan berarti berhenti. Jadi kalau untuk yang fresh graduate ataupun yang masih mencari kerja, ya harapannya kalau ini ya bagus, tapi ya sambil cari yang lain juga lebih bagus lagi. Jadi nggak vakum, atau sambil belajar juga sangat bagus gitu. Jadi usahakan setiap harinya
itu ada to-do list. Nah, mungkin bisa dibuat dalam bentuk catatan atau ada reminder, udah belajar apa saja, udah sampai step mana, biar apa yang dikerjakan itu istilahnya ada eskalasinya. Tanya, Bang lulus kuliah, aduh, kebetulan saya masuk kuliah itu tahun 2006 ya, sama seperti teman-teman semua ya, sama seperti teman-teman semua, berarti umur 17 ya, berarti karena saya lulusnya 2011 ya kurang lebih 4,5 tahun dari 2006 sampai 2011. Nah, terkait wisuda ini memang ya tergantung kampusnya. Kebetulan kalau untuk di ITB setelah bulan Oktober, wisudanya itu bulan April, jadi selisih 8 bulan, ya extend jadinya 4,5. Umurnya ya 22, 23. Jadi kurang lebih dari 22 sampai 26, saya kerja di beberapa perusahaan ya. Lalu kuliah, umur 28, ya umur 28 lah saya daftar PNS. Jenjang karir, sebenarnya kalau untuk ini ya Pak Fatika Zahri ya, sepertinya tadi udah nanya, tapi saya coba ini lagi karena memang pertanyaan sangat bagus. Buat teman-teman semua ini pertanyaannya bagus-bagus, cuman memang karena kita dibatasi 17.00, karena ya Indonesia Timur, ya mungkin udah malam mingguan, kita yang di Indonesia Barat masih ini Q&A ya. Jadi jenjang karir di PNS ini gimana ya Kak, penjelasannya? Untuk lebih detailnya, bisa membaca peraturan terkait manajemen PNS atau undang-undang ASN. Nah, di situ udah jelas dipaparkan mulai dari golongan 3A sampai golongan 4E, step-stepnya seperti apa. Dan era sekarang ini kan peralihan dari merit system 2018 itu terakhir merit system, 2019 sampai 2024 saya dan teman-teman yang lain di luar sana itu masuk dalam istilahnya milestone Smart and World Class ASN. Jadi ASN yang world class. Jadi nggak hanya di Indonesia, tapi capable untuk mungkin Asia Tenggara atau dunia. Dan yang perlu menjadi upgrading buat dari diri saya sendiri yaitu tadi skill, kompetensi, dan attitude. Sengaja saya sharing di nomor 2 tadi terkait publikasi. Ya teman-teman mungkin yang hobinya menulis paper ataupun punya hobi lain sebagainya, ya itulah salah satu yang bentuk saya sharingnya agar teman-teman punya tidak hanya melulu kerja atau rutinitas kerja, kira-kira apa yang menjadi keunggulan teman-teman, apakah menulis atau mungkin jadi YouTuber, ya bebas saja. Tanya, ada batas umur masuk tes. Nah itu mungkin buat saudara di KN yang bertanya ada batas umur masuk tes, ya lebih baik ini pertanyaan simpel, jawabannya juga simpel. Baca syarat persyaratan seperti yang saya sharing di awal tadi, pengumuman. Jadi memang kalau memang niat itu bagus, tapi alangkah lebih bagus ada pengumuman. Nah, ketika ada pengumuman, bacalah sedetail mungkin syarat-syarat apa saja yang dipersyaratkan. Jadi mungkin tiap-tiap instansi, kementerian, lembaga itu beda-beda syaratnya. Ada mungkin TOEFL-nya 475 atau 450, atau mungkin ada syarat tinggi badan, ya itu disesuaikan dengan persyaratan ketika pengumuman instansi tersebut. Ini Septian Kristina. Terima kasih ya Septian Kristina, saya belum tahu dari mana, tapi pertanyaan juga bagus ini. Bang mau tanya, keputusan apa yang tepat untuk diambil pada saat lulus tes CPNS? Tapi di waktu bersama kita juga sebagai seorang mahasiswa masih aktif. Kalau saya lihat dari pertanyaan ini, kemungkinan antara Mbak Kristina ini lulusan D3 atau lulusan S1 sedang mengambil mungkin extend S1 atau mengambil S2. Nah, ini kembali ke dreams, seperti yang saya sampaikan ya. Tadi ada pertanyaan bagus dari Om Joko. Sebenarnya dreams kita itu apa? Gitu. Resolusi kita itu apa? Apakah di to-do list kita tiap tahun itu atau sebelum-sebelumnya kita buat resolusi, PNS ini impian akhir atau salah satu. Nah, itu yang menjadi pertimbangan teman-teman semua. Kalau saya dulu, pengalaman saya pribadi, ketika saya bekerja itu, memang saya pengen S2, karena saya penasaran bisa nggak saya sekolah S2. Tapi kebetulan, karena saya juga belum berkecukupan, ya saya
pengennya yang beasiswa. Maka dalam waktu 4 tahun itu saya upgrade diri, mulai cari informasi, belajar, dan pada tahun 2015 saya mendapatkan kesempatan beasiswa LPDP, saya fokus sekolah. Jadi ketika mendaftar sekolah dulu, apakah memang sekolah itu pelarian dari lulus D3 atau S1, apa memang tujuan utama? Kalau memang tujuan utama ya saran saya ya carilah yang terbaik, apakah lulus dulu atau bisa aja split daftar CPNS, lulus, nanti dilanjutkan. Itu tergantung resolusi dreams-nya teman-teman. Ditanya lagi dari Ronald Rozi. Tanya, tes CPNS paling susah, mudah itu tetap apa ya Kak? Sebenarnya semua tes itu sama mudahnya. Sama mudahnya. Kenapa sama mudahnya? Karena sudah ada persiapan. Ya itu. Jadi biasanya yang susah itu karena tidak ada persiapan. Kalau orang yang sudah persiapan, misalnya di tahap seleksi administrasi, sudah mempersiapkan dokumen-dokumen secara lengkap, biasanya lulus-lulus saja. Untuk SKD, yang SKD ini misalnya udah belajar, kalaupun nggak belajar, kesehariannya sesuai dengan soal-soal yang diterapkan itu, saya rasa ya gampang-gampang aja. Jadi susah nggak susahnya itu balik ke personal masing-masing, karena belum ada tolak ukur yang mengatakan ini terlalu mudah, ini terlalu sulit. Oh, yang daftar di sini lulus-lulus juga kan ya, maksudnya ya tiap tahun pasti sesuai kota. Jadi memang ya seperti yang saya cari sebelumnya, kita di sini nggak nyari nilai 100, tapi kita melewati setiap tahap itu dengan baik ya. Dengan baik ya, lulus passing grade, nilainya bagus, dan juga ya, sesuai dengan mungkin kebutuhan ASN itu sendiri. Ini ada pertanyaan lagi nih. Waktunya tinggal 9 menit. Ini sebenarnya nggak sesuai format ya, si Rahmat. Bagaimana cara memilih formasi yang tepat? Yang lalu saya pilih yang banyak peminat, di sisi lain ada formasi yang tidak ada peminat, jurusan saya berhubung tidak memiliki jumlah lama. Memang orang ketika mendaftar, mungkin teman-teman ketika mendaftar CPNS ini tujuannya beda-beda. Ada yang kalau misalnya seperti saya daftar di Kementerian PUPR itu memang pengennya bekerja sesuai dengan passion ataupun background saya. Tapi ada juga yang misalnya diminta oleh orang tuanya, yang penting kamu lulus aja dulu PNS, terserah mau formasinya apa. Ya ada juga. Tapi ada juga yang, aduh saya pengen balik ke daerah nih, jadi daftarnya formasi yang ada di daerah tersebut. Jadi tidak terlalu jauh dari rumah, bisa juga. Tapi cara memilih formasinya itu kan banyak tuh, sangat banyak sekali. Di awal ada saya sarikan di slide-nya bahwa yang penting itu kalian pengennya apa dulu nih masuk PNS ini, sesuai dengan dreams kalian tentunya, visi misi kalian masuk PNS ini seperti apa. Misalnya saya pengen sesuai passion, keinginan orang tua, dekat rumah. Nah dari situ baru bisa kalian kelompokkan formasi apa yang ingin kalian daftar. Dan formasi ini sangat banyak, ya, sangat banyak, apalagi Kementerian Lembaga itu ada jumlahnya 30-an lebih. Belum lagi provinsi, kabupaten, kota, se-Indonesia bisa 500-an lebih. Ini pertimbangannya macam-macam. Nah, jadi untuk menjawabnya ini, saya balikan lagi ke Mas Syah Rahmat tadi, pengennya apa dulu nih formasinya? Apa pengen formasi sesuai jurusan, atau formasi yang dekat rumah? Ya, mungkin bisa disesuaikan, karena untuk jurusan sipil sendiri itu, misalnya kayak jurusan saya teknik sipil itu, formasinya sangat banyak, tidak hanya teknik pengairan, bisa teknik jalan jembatan, bisa cipta karya, bisa air minum, atau bisa instalasi daerah, bisa kementerian lembaga, macam-macam. Nih, Novita Budi Rahayu, ini bagus nih pertanyaannya. Kak, misal dari D3 udah lulus, daftar CPNS, dan di saat yang bersama juga sedang S1, dan hampir wisuda. Nah, misalnya pengangkatan PNS, lalu apakah ijazah yang diusulkan apa bagaimana? Oke, ini saya paham ya kondisinya. Berarti dia mendaftar lulusan D3, pada saat lulus CPNS, proses wisuda S1. Nah, kebetulan kalau di PNS ini kan yang diakui ijazahnya itu ketika mendaftar, misalnya mendaftar D3, yang diakui D3. Tapi kedepannya bisa upgrading ya, dari
sesuai ijazah S1 itu melalui proses penyetaran ijazah. Mungkin nanti ketika masuk ke instansinya bisa ditanyakan lebih lanjut. Nah, ini juga bagus nih Kamila, cuman formatnya tidak sesuai ya. Ini juga penting buat teman-teman di luar sana. Yang penting itu ketika mendaftar itu ya baca dulu term and conditionnya seperti apa. Karena kebanyakan yang mungkin bisa dibilang tidak lulus ataupun bertanya pada yang lainnya itu karena tidak membaca apa yang sudah disyaratkan. Jadi langsung bertanya tanpa membaca. Jadi agar mudah proses pendaftaran, ya saran saya ya baca pengumumannya. Jangan sampai nanti kalian tidak baca pengumumannya, tapi kalian sudah mempersiapkan semua, ya bagus. Cuman kan ya kalian perlu usaha dan uang yang tidak sedikit mungkin ya untuk mempersiapkan itu semua. Terus ini ada pertanyaan dari Vika Muhammad Fajar. Tanyakah untuk teknik material, metodologi, formasi PNS apa saja yang cocok? Terima kasih ya. Kira-kira untuk teknik material metodologi ini mungkin ya di SDM kali ya menurut saya. SDM itu kan energi dan sumber daya mineral. Sepertinya nih untuk jurusan material dan metalurgi ini masih ada relate sama teknik pertambangan. Dan teknik pertambangan kalau menurut saya ya SDM atau mungkin ada di Kementerian Perindustrian, tapi yang berkaitan dengan industri. Ya mungkin yang paling bisa dijadikan istilahnya mau masuk ke kementerian mana, yaitu tadi ya sharing-sharing dengan orang yang pernah bekerja di situ. Atau ya cross-check lagi jurusan-jurusan yang hampir di semua kementerian lembaga itu tersedia, ya bisa dicek satu persatu sih lebih tepatnya. Ini juga saya sambil Zoom dengan menggunakan handphone, saya baca juga komentar dengan menggunakan laptop, jadi dual monitor jadi. Belum ada pertanyaan lagi ya Bang ya? Masih. Oke, ini sisa 4 menit lagi ya, mungkin dari moderator seperti apa? Oke Bang Baling, mungkin dari Bang Aris juga bisa ini, karena udah nggak ada yang nanya lagi, sepertinya ntar juga kalau mungkin ada yang nanya bisa mampir ya Bang ya ke channel YouTube-nya Bang Aris ya Bang ya? Iya boleh. Channel YouTube-nya Bang Aris itu tentang apa Bang itu Bang? Tentang umumnya tentang pekerjaan saya di Kementerian PUPR, karena saya bekerja di Balai Bendungan, ya saya share pengetahuan tentang bendungan. Bendungan ya banyaknya ya gitu ya? Ya, tentang bendungan. Bendungan di Indonesia saat ini jumlahnya sekitar 244. Jadi kalau kita coba istilah sharing dengan gaya milenial atau anak muda sekarang, dengan foto-foto drone atau video, saya rasa mungkin yang lulusan SMA mungkin lebih tertarik belajar tentang bendungan atau teknik sipil. Karena selama ini memang kalau yang di luar daerah kan, kayak saya dulu kan di Sumatera Utara kan informasinya mungkin terbatas juga. Jadi mau daftar apa juga bingung gitu kan. Yang penting masuk inilah, masuk itulah, tapi nggak tahu seperti apa. Dia ada istilah nanti salah jurusan, padahal nggak salah jurusan juga, cuma kita nggak tahu aja ilmu kita itu buat apa. Oke, ini Bang kalau dari saya nih Bang, nanti Bang saat Abang pensiun jadi PNS, jabatannya Bang pensiun. Kebetulan saya nggak terlalu ngejar jabatan ya, jadi lebih ke kompetensi. Kalau kompetensi kita bagus, ya mungkin saya bisa masuk Drone Water Channel. Oh ya, nextnya kan saya bakal mungkin ya beasiswa kali ya ini ya, sharing tentang beasiswa ya. Award di LPDP ya Bang ya? Iya, kebetulan kan kita sama-sama teknik air tanah, jadi ya bisa sharing lebih lah. Tapi kalau udah jadi PNS masih bisa LPDP juga nggak Bang itu Bang? Harusnya bisa, karena LPDP provide untuk semua kementerian. Nanti di ininya, kalau nggak salah saya baca ada khusus buat PNS, TNI Polri. Khususnya ya? Iya, kalau biasanya kan kita dulu daftarnya yang reguler ya. Nanti ini ada khusus kayak afirmasi TNI Polri atau daerah tertinggal. Oke, mantap banget. Oke Bang, ya mungkin kalau ada pertanyaan lebih lanjut, tadi sudah saya sharing emailnya, buat teman-teman kan ada di share PPT yang PDF-nya ya, mungkin bisa bertanya via email,
atau link Groundwater Channel Indonesia bisa di komen, mungkin nanti Husna, Saiful atau Pak Ati yang balas, atau langsung ke channel saya. Kalau langsung ke channel saya di channel Bendungan Aris Rinaldi, insya Allah saya baca. Oke. Jadi Bang, ya berarti mungkin kata terakhir deh Bang dari Abang, advice gitu ya buat teman-teman yang memperjuangkan PNS gitu. Ada yang ingin Bang Aris sampaikan gitu sebelum mereka CPNS atau menjadi PNS? Ini bagus sekali ya dari moderator. Memang bagi sebagian besar orang PNS ini semacam dreams ya. Kalau memang udah dreams, udah memang pengen banget, ya berarti di tahap persiapannya itu memang harus lebih matang lagi. Jadi kalau bisa tiap hari itu dibuat to-do list lah, udah ngapain aja gitu. Karena kalau sesuatu yang tidak tertulis itu kan biasanya lupa ya. Kalau sesuatu yang tertulis itu istilahnya kayak buku diary ya kan, kayak buku kasbon utang, ketahuan nih, yang belum ini kan. Kalau mentang gitu ketahuan, ini belum. Kalau kita cuman sharing-sharing aja ya mungkin ya insya Allah yang saya sharing ini bisa lama ya bertahan. Cuman bagi sebagian orang kan bisa kelewat gitu. Kalau baik ya mungkin setelah melihat channel ini ditulis di catatan pribadi pengennya apa gitu. Setelah itu mungkin nanti ya jam minggu ya dibuka lagi, ini belum. Jadi bisa terpenuhi. Oke, mantap Bang. Jadi saya belajarnya dari Abang sekarang lebih ke preparing ya, planning gitu, bukan terkait dan sendiri. Bang Aris ini adalah orang yang planningnya luar biasa gitu ya, dari segi PNS maupun riset dan lainnya gitu. Jadi banget kalau yang ingin belajar tentang life planning mungkin atau misalkan manajemen waktu atau manajemen project nih Bang Aris tuh top deh, recommended banget. Ya, nanti kita mungkin kalau diundang lagi sama GWC kita belajar tentang engineering planning atau engineering leadership. Jadi memang itu Bang, kita spesifik lah. Semakin spesifik kan semakin bagus. Di teknik itu, di engineering itu kita kan belajar manajemennya ini Bang, kadang cuma dari organisasi doang, sementara ujung-ujungnya juga pada saat kita menjadi leading, project manajemen itu menjadi tanggung jawab kita sendiri gitu. Jadi ntar Abang dengan pengalamannya yang lama itu di berbagai macam industri, ntar sharing. Nah, ntar bilang ke Pak Ate kali ya. Halo Pak Ate. Pak Ate masih ada di sini Pak Ate? Atau sudah selesai ya? Oke deh kalau gitu, kalau emang nggak ada ini lagi dari Bang Aris sudah ya Bang ya? Ada lagi yang mau disampaikan? Saya rasa kalau dari saya sih cukup. Mungkin ya nanti kan live streaming ini kan bisa dilihat langsung di channel GWCI ya. Dan saya cukup. Kalau ada yang kurang bisa tanya via email atau ke channel saya gitu. Oke, sip gitu aja. Paling mungkin ini juga ada teman kita ya, satu yang nimbrung di sini, Pak Joko. Iya, boleh. Ada Pak Joko sebagai seniornya Bang Aris nih. Ada pesan-pesan nggak atau kesan ke Bang Aris nih? Komentarnya ke Bang Aris tuh kayak gimana sih, teman-teman di YouTube pengen tahu Bang Aris yang keren tadi itu seperti apa komentarnya dari atasan di PUPR gitu. Pak Joko, gimana? Oke. Selamat pagi, Mas Aris. Wah, mantap nih. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Oke, terima kasih Mas Bro Husna. Ulang tahun, Pak. Mas Bro Husna ya. Saya selalu selamat pagi meskipun ini sore. Jadi saya banyak belajar nih milenial kekinian Mas Aris ini. Tadi apa yang disampaikan selama kurang lebih 1,5 jam saya pantengin terus. Dan ada kata-kata kunci yang saya selalu ingat yang disampaikan Mas Aris tadi. Jadi semua harus secara tertulis, apalagi kaitannya dengan dream. Tadi Mas Aris sudah punya dream di PUPR mau ke F3. Nah, ini adalah kata kuncinya, we support you. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi di PUPR juga kaitannya dengan ada jabatan fungsional ya. Jadi kalau sebagai pejabat fungsional, ada 2 hal yang harus kita
perhatikan. Yang pertama, manajemen waktu. Tapi alhamdulillah ini saya TikTok dengan Mas Haris ini manajemen waktunya tepat sekali. Bagaimana kita menyelesaikan sesuatu, hari itu selesai, pulang udah urusan keluarga. Manajemen waktunya tepat sekali. Terus yang kedua, kita sebagai ASN juga harus patuh sesuai dengan etika ASN. Kebetulan kami dengan Mas Aris satu kantor, tahu persis bagaimana beliau melakukan kegiatan-kegiatan terkait dengan kantor, terkait dengan keluarga. Salam buat Dek Alip. Iya itu, Pak ini. Mas Husna. Kesan ini. Gitu Mas Bro Husna. Oke, siap. Jadi adalah ASN senior kita gitu ya Pak Joko tuh, dan Pak Joko maupun Pak Joko adalah artis pada zamannya dan Bang Aris juga adalah artis pada zamannya gitu. Jadi kalau teman-teman ingin menjadi ASN yang menjadi artis pada zaman yang sukses, ikutilah nasihat-nasihat dan wejangan dari dua orang yang keren-keren ini seperti itu. Paling seperti aja penutup dari saya. Terima kasih banyak teman-teman udah nongkrong di. Ya, terima kasih juga kepada moderator yang telah mengundang saya dan sebagai pengalaman saya, insya Allah berguna buat teman-teman semuanya di seluruh Indonesia. Mantap, luar biasa ya. Mas Aris udah belum putus kan? Belum Pak, kenapa Pak? Tapi kan udah diputus di YouTube-nya kan? Ya, udah di YouTube. Sepertinya kalau di YouTube udah Pak kayaknya. Mas Husna juga langsung live ya? Oh ini masih